pahami ini, kalau kita tidak pahami ini, artinya kita tidak paham bacaan kita sendiri. Kita mau baca Al-Quran, artinya kita belum paham. Iya, artinya lamun tidak pahami tauhid dengan benar. Itu ada. Nah, terus secara zahir doang deh, secara zahir ini. Nah, ini bukan yang lari ke hakikat itu, yang secara zahir. Dalam kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran, yang banyak tertera di situ adalah sejarah. Jadi kembali nak sejarah doang, hukum segedi-gedi. Sejarah doang, sejarah Nabi Anu, sejarah Nabi Anu, sejarah Nabi Anu. Barek tu Malik, sejarah Nabi Anu, meno doang. Terus cerita ya keluar dengan. Ya pun ayatul Qasas. Ayat-ayat tentang kisah-kisah. Jadi tanda tanya adalah dengan hukum kena berkisah doang Quran ni kena ni. Nah, hikmahnya itu karena Nabi ini, Nabi Muhammad SAW kan al-ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis kan. Terus banyak orang tidak percaya kan. Nah, ya ampun, dikeluarkan kisah oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adin searah jalan ya, perkuat keyakinan isi dengan bahwa ini betul utusan Allah. Sehingga sejarah ini Adam, dia tidak pernah pelajari, tidak pernah diceritakan sama siapa-siapa, kok dia tahu. Jadi sejarah Nabi semua beliau tahu. Nah, itulah tujuan sejarah yang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, itulah jawabannya. Nah, untuk menambah keyakinan orang kepada Nabi Muhammad SAW bahwa memang benar beliau ini adalah utusan Allah. Karena kalau tidak utusan Allah, mana bisa dia tahu sejarah semua ini? Ada yang juga Pak. Ada yang menarik ketika ada terlontar sebuah pertanyaan dari orang gitu. Kata Tuhan ini, apakah kapan ada mulai kata Tuhan ini? Kapan ada? Yang pertama, yang kedua, kapan manusia ini bertuhan? Sampai kemudian mengklaim diri bahwa manusia ini bertuhan. Kapan itu? Pertama kali. Terus yang kedua, mengakui Tuhan itu. Kenapa kok kita tidak sama dengan beberapa pandangan agama lain? Kenapa harus berbeda? Yang kedua. Yang ketiga, Tuhan ini apakah hanya sekedar nama? Atau Tuhan ini sebenarnya satu, tapi beda-beda nama. Ada Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Muslim, Tuhannya Hindu, Tuhannya Konghucu, dan lain-lain. Pertanyaannya Maranit, yang ini bagian dari pertanyaan orang liberal, yang pandangannya liberal. Gitu. Jadi Tuhannya orang orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha. Itu kan pendapat mereka masing-masing kan? Jadi mereka itu pendapat mereka masing-masing. Yang mengatakan ini Tuhannya, begini Tuhannya, begini. Nah, sekarang kalau kita mau gali, tentu harus ada cara yang konkret untuk kita menggali itu. Harus cukup ilmu juga. Harus cukup ilmu juga. Biar tidak nyasar. Melalui apa? Melalui apa di situ? Tentu melalui orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang susah dicari. Nah, jadi kalau kita mau ketemu, mau cari orang yang dekat dengan Tuhan, yang paling dekat itu Nabi Rasul kan? Nah, kalau di Hindu ini yang menjadi orang dekat dengan Tuhan.
yang menjadi utusannya sang pencipta alam. Kalau menurut Buddha ini namanya. Nah, yang dikatakan dekat-dekat dengan Tuhan tadi itu, cek lagi sampai sejauh mana keabsahan itu. Orang yang dekat dengan Tuhan itu. Masuk akal enggak gitu? Masuk akal enggak? Nah, sehingga dia akan lari sampai dia mengecek keberadaan Nabi Muhammad SAW di situ. Berarti kita mencoba mengecek sekaligus membandingkan dengan pisau analisa ya. Iya. Dengan akal dan pengetahuan itu. Nah, dengan pengetahuan. Soalnya sekarang kita mau sampai kepada sang pencipta ini kan. Iya. Tentu orang yang dekat sana, yang tahu caranya kan. Iya. Nah sekarang kita cari siapa yang dekat itu. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW kita cek keberadaannya setelah kita selidiki. Nah, secara logika diterima ini Muhammad ini betul. Ya, antara lain seperti tadi. Sejarah dari awal mula dia dibagaikan menjadi Nabi Rasul itu begini. Tidak ada tandingannya daripada oknum-oknum yang dianggap sebagai utusan Tuhan yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada kan? Tapi ada peninggalannya. Quran dan hadis. Siapa yang betul-betul memahami Quran dan hadis ini? Kan larinya ke sana. Nah, itu ada. Baru kita berguru di mereka yang paham itu. Betul, baru kita berguru. Dan kebanyakan orang dia tidak pernah coba membandingkan beberapa pemahaman itu. Dia tidak pernah pelajari Islam, dia tidak pernah pelajari Hindu, dia tidak pernah pelajari agama yang lain, langsung menjudge, langsung menyimpulkan ya. Ini. Makanya banyak profesor doktor dadakan ya, tanpa sekolah dia jadi profesor. Itu kesimpulan yang tidak mendasar. Kesimpulan yang tidak mendasar. Inilah cara merasa baru. Nah, karena kita akan gali sebuah kebenaran. Dan itu ya. Korelasi sebenarnya yang paling mendasar adalah ketika di zaman makin di milenial itu. Zaman sampai dianggap zaman gila gitu kan. Orang sedikit berjumawa atau sedikit mengagungkan kebebasan itu ya. Seolah-olah anak-anak zaman sekarang milih-milih aku, mau saya. Ini yang saya suka. Yang penting saya tidak pernah ganggu orang, maka saya senang dengan kehidupan saya pribadi. Marak ini yang pandangan zaman makin itu ya. Korelasi antara kebebasan itu dengan bertuhan dan ibadah itu yang seringkali sumir ya, tabu dimaknai oleh banyak orang ya. Dia kira begitu dia beragama, maka kebebasan itu akan tertangkap ya. Begitu dia taat beribadah, maka dia tidak akan mendapatkan kebebasan itu. Padahal seringkali yang mencoba menyederhanakan itu bahwa sejatinya bertuhan, beragama, sampai kemudian dikatakan bertakwa, tidak sama sekali memangkas atau menghilangkan kebebasan di diri makhluk atau manusia itu. Nah, soal memahami kebebasan, gitu ada persoalan. Jadi yang dikatakan kebebasan itu sebenarnya adalah action yang dilatar belakangi oleh action ekspresi perbuatan yang dilatar belakangi oleh akal. Itulah yang dikatakan kebebasan. Soalnya kalau tidak dilatar belakangi oleh akal, ini bukan kebebasan yang kita maksud. Soalnya kalau kita bebas mau terserah, karena dia bebas mau masuk dia di gua api, mau masuk di gua es, gua apa. Itu bukan kebebasan, itu ketololan namanya.
sudah tahu akan sakit di sana kok masuk. Nah itu. Jadi harus dipahami betul yang namanya kebebasan itu. Berarti kurang menggunakan pikiran yang masuk akal itu. Sehingga kalau sudah pakai akal, maka dia akan tahu yang namanya kebebasan untuk orang yang berakal. Nah, tapi kalau kebebasan orang yang tidak berakal, itu tolol. Nah, jangan-jangan satu bangsa itu menjadi bangsa yang tolol. Kaum yang tolol. Kaum yang tolol. Ini seringkali makin iki pemanaan kebebasan yang kemudian dicoba dibenturkan dengan beberapa syariat Islam, syariat-syariat agama, batasan-batasan akidah. Ya, contohkan saja. Sekarang kita sudah bebas. Silakan mau masuk di sini, di samping kiri ini ada lembah neraka, kemudian di sini ada lembah surga. Karena dengan kebebasan mau masuk kemana-mana silakan. Nah, lalu dia masuk ke lembah neraka. Ini ketololan, namanya bukan kebebasan. Silahkan saja kan kalau bagi yang mau. Yang mau kan, karena bebas kan. Nah, tapi kebebasan orang yang tolol namanya itu. Iya, berarti sebenarnya agama niki, teori-teori agama niki untuk menghindari kebebasan yang sifatnya ketololan itu. Ketololan itu. Biar tidak tolol. Nah, biar tidak tolol. Ini yang sering dibahas makin. Karena kan ada banyak orang yang seringkali bingung memulai untuk menjadi baik, memulai untuk menjadi orang yang taat. Mulai dari mana? Di samping pemahamannya tentang agama yang minim, di samping dengan pergaulan zaman makin ini sangat menjerumuskan. Makanya orang banyak sekali yang terjebak di situ. Dia mau mulai dari mana untuk menjadi orang baik gitu. Konteks agama untuk menjadi orang taat gitu. Dengan pemahaman agama yang sangat minim ya. Jadi orang yang baik itu bermula dari sejak dia menggunakan akal. Itu baru mulai dia baik orang itu. Ketika dia mencoba menggunakan akalnya, terus dia baik sudah dia gitu. Mulai baik. Mulai baik juga. Sama dengan sekarang mengartikan kebebasan berpendapat, tetap seperti tadi. Namun tujuan karena mana Tuhan itu ini kan? Seringkali gini kalau tiang seringkali berhadapan. Ini jawab ada mikir. Nah, kalau masalah Tuhan ini tidak usahlah dipertanya-tanyakan begitu. Cuma perintahnya, kemudian cara ke sana, itu saja ditanyakan. Kalau tentang Tuhan ditanya, malu saya. Sebab Tuhan ini yang paling masyhur. Jadi tidak perlu dipertanyakan ini kena. Karena sifatnya paling masyhur. Yang jadi masalah nih adalah zat yang paling masyhur ini kok ada yang tidak tahu, ada yang tidak kenal. Nah, inilah yang saya malu untuk mengalami itu. Karena ada sedikit sekali zaman makin orang yang mencoba untuk memfokuskan dirinya untuk mendalami pengetahuan atau teori atau syariat di konteks agama ya. Sedikit. Dia lebih banyak berpatok ke beberapa filsuf barat, beberapa ilmuwan barat. Untuk kata saja, ada beberapa filsuf barat yang pernah menyatakan yang ada kaitannya soal pandangan bertuhan. Ya.
Jadinya apapun itu, segala sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh panca indera ini dan dirasai oleh panca indera ini, maka itu adalah hal yang absurd. Itu adalah hal yang tidak jelas. Jadi minta kena itu, laman kena Gusti. Asal memparan Tuhannya apa jadi yang kena? Seterum atau batu atau baja mungkin. Baru kita mulai bicara di situ kena. Jadi, nah kalau tidak tahu itu saya tidak apa-apa, saya akan berikan sampaikan pendapat saya kena. Tuhan ini adalah sebuah zat yang tidak ada tandingannya di alam semesta ini. Itulah yang kita katakan Tuhan. Tapi beliau itu populer itu. Masyhur. Kalau saya ditanya mana Tuhan, nah saya tidak mau jawab. Karena dia selalu masyhur ini kena. Masa yang populer kau tidak dikenal. Jadi dengan bahasa nahunya, lafaz Allah itu a'raful ma'arif. Yang paling ma'rifat daripada segala isim ma'rifat. Itulah Allah itu yang paling ma'rifat, paling terkenal dia. Jadi kalau ada orang menanya Tuhan itu dah susah, itu belum mumayyiz namanya itu di golongan. Ada yang lagu dalam deh. Ada dengan dia mumayyiz ya, meja. Anu pertama sekolah le guru TK dulu tuh kena. Cuma dia mencoba menyederhanakan saja. Yo, sudah ini bro. Ide ini lagi lagi mengajak saya atau seperti apa? Enggak. Saya kan sudah yang buka diskusi terkait itu ya. Kita masing-masing kan punya pandangan. Pandangan ini pun kemudian akan menjadi dikatakan benar ketika memiliki argumen yang ada dasarnya, yang mendasar, yang ada dasarnya, yang ada dalilnya. Kalau hanya pendapat pribadi yang nggak bisa dijadikan dalil, nggak bisa dijadikan argumen yang baik, yang pas. Sekarang ide bro ini pandangannya seperti apa dan dalilnya, referensinya dari mana? Nggak bisa kita. Masa kita mau jadi ilmuwan, mau jadi mujtahid sendiri, kita buat sendiri argumen itu, yang nggak bisa. Dan kalau tentang kekuasaannya Tuhan, sekarang sudah lebih luas penjelasannya di fenomena alam dan di pengembangan ilmu teknologi ini. Ini sudah menambah tentang kemahakuasaannya Tuhan. Menambah pengetahuan tentang kemahakuasaannya Tuhan. Kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggambarkan tentang kemahakuasaannya begitu. Terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Misalnya ada seseorang yang dekat dengan Tuhan, bisa dia di Jakarta ada, di Mekah ada, di macam-macam ada. Nah itu kan bingung kita pikirkan. Tapi lihat saja di televisi. Ahmad punya televisi, Bakar punya televisi. Muhammad itu di semua televisi dia ada sana. Di Lombok ada dia, bisa muncul di TV. Sumbawa ada. Nah itu gambarannya. Ini manusia sudah bisa membuat seperti itu, apalagi itu Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, gambaran sederhananya itu. Nah, gambaran sederhana.